وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam ala alihi wa sahbihi al-qadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talilu biha as-surub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak-banyak mengucapkan rasa syukur dan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena datangnya pada hadir tempat yang mana tempat Riyadul Jinan, tempat kebun surga, di mana di situ banyak orang yang berzikir, berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam sejahtera senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Syafi'i Musaffa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita kelak tercatat sebagai orang-orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, terutama kepada para habaib, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya maaf. Sebenarnya saya tidak dakwah, tetapi ada sedikit yang terus mendesak pada hati saya untuk menceritakan sedikit riwayat sejarah Sayyidah Fatimah Zahra, yang mana Sayyidah Fatimah Zahra disebut Sayyidah Batul. Kenapa disebut Sayyidah Batul? Beliau adalah dalam usia yang muda dan meninggal dalam usia muda dalam umur 28 tahun. Tetapi beliau tidak pernah mendapatkan nifas atau haid. Begitulah kesucian Allah Ta'ala memelihara putri yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelumnya fotokopinya si Fatimah, di mana Rasulullah SAW waktu diangkat Mi'raj ditunjukkan ada satu buah, yang mana itu Syajaratul Jannah, ada satu pohon surga, yang mana pohon surga itu maka menunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril, apakah itu? Itu adalah pohon surga. Siapakah yang bisa memetik buah itu dan memilikinya? Maka datanglah diantar Nabi kita Muhammad SAW untuk mendekati yang nama Syajaratul Jannah, pohon surga itu. Maka dikupas. Setelah itu dibagi 4. Maka setelah dibuka, subhanallah, setiap yang nama belahan dari pohon surga ini, buah surga, itu muncul bidadari yang sangat cantik sekali. Maka bertanya Rasulullah SAW, bidadari yang tersimpan di dalam buah, yang tidak pernah masuk di dalam surga atau jadi bidadari pingitan, tetapi bidadari ini disimpan di buah di dalam surga. Maka bertanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hai bidadari, untuk siapakah engkau? Maka bidadari menjawab, aku disimpan untuk seseorang yang menyintai engkau ya Nabi.
Siapakah yang paling pertama cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Dan siapakah yang pertama masuk Islam? Maka dijawab oleh Jibril bahwa bidadari ini sudah direncanakan, ditetapkan dan diputuskan bahwa bidadari yang satu ini khusus untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang dua jadi bidadari. Terus ditanya untuk siapa? Untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai yang ketiga bidadari diberikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Maka terakhir, belahan yang terakhir menjelma jadi bidadari, lebih cantik dari bidadari yang lain. Yang anehnya, begitu melihat bidadari ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut dan terperanjat. Bukankah ini adalah putriku Fatimah? Subhanallah. Maka bertanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Fatimah, mengapa engkau di sini? Kenapa engkau ada di dalam di dunia, tapi kamu sekarang ada di hadapanku? Maka Fatimah yang mengatakan, wahai Rasulullah, aku bukan putrimu, tapi aku di bidadari, namanya sama Fatimah. Jadi bidadari itu cemburu dan iri atas kecantikan Nabi, kecantikan Sayyidah Fatimah Zahra. Bahkan Allah jadikan rupa yang persis di dalam surga. Wajah Siti Fatimah tidak berbeda, fotokopinya langsung. Allahu Akbar. Ini supaya para hadirin tahu sejarah. Untuk siapakah engkau? Jadi untuk Amirul Mukminin Sayyidina Ali Karamujahad. Jadi Siti Fatimah itu istri di dunia juga istri di akhirat. Ini untuk Sayyidina Ali khusus. Maka meneteskan air mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kasih sayangnya Allah kepada putri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itulah para hadirin, dalam satu hadis yang masyhur, hadis Sauban, di mana kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama putrinya dengan Amirul Mukminin Sayyidina Ali Karamujahad, yang mana beliau ada kalau yang dimakan dimakan, kalau yang diminum ada diminum. Tapi bayangkan pada waktu di mana Sayyidah Fatimah saat nikah dengan Sayyidina Ali, bahkan bagaimana penderitaannya, tidak pernah menuntut. Bahkan dari kain nikahnya itu, baju nikahnya itu sobek sampai diambil jarum, dari jarum itu duri dari pohon kurma. Para hadirin, 17 daripada duri kurma untuk menjahit dari baju Sayyidah Fatimah yang ditambang sendiri, tidak pernah minta tolong orang lain. Di sini kejuhutan daripada putri Nabi Muhammad SAW, dan tidak diperhatikan atau dimanjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu saat di mana mereka bertanya, bercanda, dua orang suami istri bercanda di dalam bilik, berkata Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah, ya Sayyidina Fatimah, siapa sebenarnya yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW? Jadi suami istri ini bertanya, siapakah, apakah kamu lebih dicintai atau aku? Kata Sayyidina Ali. Mendengar yang demikian, pas Rasul SAW hendak bertamu ke rumah Siti Fatimah, mendengar
dua anak dan mantu membicarakan tentang dirinya. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, Rasul tentu lebih cinta aku daripada kau, karena aku anak kandungnya. Tidak, walaupun aku mantunya, aku lebih dicintainya. Akhirnya masuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di antara kalian tidak ada yang beda antara engkau ya Ali dengan Fatimah, semuanya aku mencintai daripada yang lain-lainnya. Maka gembiralah Siti Fatimah dan Siti Ali karena melihat mereka dalam kekurangan dan kemiskinannya. Pada satu saat Sayyidina Ali mendapatkan satu hadiah, yang mana hadiah itu 10 gram emas. Ini dalam satu hadis. Hadis ini masyhur, hadis Sauban, yang sampai sekarang dipakai oleh ulama-ulama untuk menceritakan bagaimana kedudukan makom Sayyidah Fatimah Zahra. Dari para hadirin, mudah-mudahan dengan kita datang menghadiri, yakin roh beliau datang di tempat ini, yakin roh Nabi Muhammad SAW, yakin kita ini akan berkumpul kelak di dalam surga bersama Allah. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, pada satu saat bagaimana seorang yang suami kalau mendapatkan satu hadiah, apalagi itu kalung emas, maka tidak segan untuk memberikan hadiah kepada istrinya. Pada saat itu diberikanlah emas itu 10 gram kepada Sayyidah Fatimah sebagai hadiah. Jadi kalau Sayyidah Fatimah itu memanggil Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, syukran katsiran, bapaknya Hasan, aku sangat terima kasih terhadap pemberian. Maka dipakailah kalung 10 gram itu sama Fatimah dengan senang hati. Mari kita datang ke kediaman baginda Nabi Muhammad SAW agar Rasulullah SAW mengetahui betapa sayangnya engkau ya Ali kepadaku, dan aku tunjukkan hadiah ini kepada Rasulullah SAW. Walaupun Siti Fatimah gak pernah manggil Abi, tetap manggil Rasulullah kepada Rasulullah. Kalau kita bapak manggil Abi, bapak, Umi, tapi saya Fatimah tetap memanggil baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah. Maka berangkatlah suami istri datang berkunjung untuk menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu mengetok pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab dari bilik balik. Keluarlah Nabi Muhammad SAW tersenyum, biasa menyambut tersenyum, gembira kalau kedatangan dua manusia pilihan Allah Ta'ala ini. Akhirnya pada saat membuka, tanpa sadar Rasul SAW melihat di lehernya Sayyidah Fatimah ada emas 10 gram. Langsung berubah wajah Nabi Muhammad SAW. Wajahnya merah, matanya merah, bahkan mau tersenyum tidak tersenyum karena terhalang dari apa yang dipakai oleh Sayyidah Fatimah. Beginilah didikan Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Nabi besar Muhammad SAW. Langsung tidak menegur, Rasulullah masuk ke dalam bilik kamar. Terkejut Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah terkejut. Kenapa demikian? Tidak pernah kejadian seumur-umur baginda Nabi SAW sampai wajahnya merah, matanya merah, penuh dengan kemarahan. Yang baru ini kita alami. Maka suami istri saling memandang. Apa kesalahan kita ya Abul Hasan? Sayyidina Ali bertanya, apa kesalahan kita ya Fatimah? Baiklah, kita pulang dulu. Mungkin beliau tidak bergandak untuk menemui kita. Akhirnya pulang dua orang, suami istri. Karena kekasih Allah
ya, Habibullah. Setiap orang yang dicintai oleh Allah, setiap orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan satu petunjuk dan ilham. Maka dapat bisikan khatir, bisikan yang langsung dari Allah melewati malaikat Jibril dalam hatinya. Maka tanpa sadar Sayyidina Ali melihat mungkin yang menjadi penghalang adalah kalung yang di lehermu ya Fatimah. Apakah sedemikian itu perhatian Rasulullah dengan emas yang 10 gram? Baiklah, kalau ini yang mengganggu hati dan pikiran baginda Rasulullah SAW, maka saat ini ya Abul Hasan, aku lepaskan kalung yang 10 gram ini dengan catatan, karena kita tidak ada yang menolong dan membantu dan khodam di dalam rumah ini, maka gantikan 10 gram ini dengan khodam atau sekarang misalnya pembantu. Dilepas, dijual, ganti pembantu di dalam rumah untuk menggantikan emas yang 10 digantikan untuk menebus khodam atau pembantu budak. Akhirnya mari kita kembali datang ke rumah baginda Rasulullah SAW. Berjalan dua lagi, sampailah di depan pintu, mengetok pintu, salam, dijawab salam. Begitu Rasulullah melihat di lehernya sudah tidak ada emas 10 gram para hadirin, maka tersenyum tetapi belum gembira. Ada tersenyum kecut, ya. Kalau guru melihat sama muridnya tersenyum kecut, berarti ada yang kurang. Tersenyum gembira, ini tidak tersenyum yang tertahan, bukan tersenyum yang senang. Akhirnya beliau, apa yang kurang? Maka tidak tahan lagi Sayyidina Ali Karamallahu Wajhaha dengan Sayyidah Fatimah Zahra bertanya kepada baginda Rasul SAW. Gila ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Katakan pada kami ya Rasulullah, apa yang menjadi ganjalan, apa yang menjadi terhalang? Engkau tidak biasanya yang demikian, engkau tidak biasanya yang tidak gembira kepada kami. Apa yang menghalangi hati Rasulullah? Apa yang nanti menghalangi pikiran Rasulullah SAW? Maka Rasulullah, ya Fatimah, engkau adalah biji mataku, engkau adalah qurratul ayun, cahaya mataku. Bahkan Allah memuliakan engkau menjadi Sayyidul Batul sampai tidak ada kekotoran dan najis di badanmu. Bukankah engkau sudah mengetahui dan Allah menyampaikan dengan malaikat Jibril kepadaku bahwa tidak ada satu wanita yang mulia, tidak ada wanita yang paling dimuliakan Allah mulai zaman nabi-nabi, hanya al-nisaul jannah, 4 wanita arba'un, 4 wanita yang calon surga yang tidak boleh dimasuki perempuan lain kecuali harus berimam dengan 4 wanita ini. Pertama adalah Siti Maryam bin Imran, ya, daripada ibu Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua istri Fir'aun, Siti Asia. Yang ketiga Siti Khadijatul Kubra. Yang keempat baru Sayyidatina Fatimah. Engkau wahai putriku, bagaimana Allah yang sudah menjamin, yang sudah memutuskan tidak akan surga dimasuki oleh perempuan soleha yang bagaimanapun harus melewati pintu-pintu itu, melewati engkau ya Fatimah. Tapi aku kecewa pada saat engkau datang menghadap, aku
aku melihat belenggu api neraka di leher seorang putri Nabi Muhammad SAW. Begitu terkejutnya aku. Bukankah engkau adalah al-imam, petunjuk dari wanita-wanita yang salehah? Tetapi bagaimana seorang putri yang menjadi suri tauladan membelenggukan rantai neraka di pada lehernya? Ini yang menyakitkan aku ya Fatimah. Wahai Rasulullah, bukankah itu aku dapat hadiah dari Abul Hasan, halal dari Sayyidina Ali? Benar. Tetapi untuk engkau, perhiasan yang sebenarnya engkau dapatkan bukan di dunia ya Fatimah, tapi perhiasan yang ada kelak yang menunggu kamu di surga. Berjuhudlah kamu di dunia ya Fatimah, sehingga engkau menjadi suri tauladan bagi para ibu-ibu, suri tauladan bagi remaja-remaja, bagi orang yang begitu indah kesempurnaannya dan kecantikannya, sepertiga kecantikannya Sri Fatimah, ya, itu dibagi seluruh dunia, ratu cantik dunia, hanya sepertiga di dunia ini, 2/3 tidak dimiliki. Sayyidah Fatimah kalau minum kopi kelihatan kopi, kalau tersenyum merkah wajahnya. Bahkan dibagi dalam peristiwa itu, setiap malam keluar waktu belum diratakan, jadi di mihrabnya, di kuburnya ini, nah Sayyidah Fatimah keluar. Yang jaga ini waktu itu masih muda, bahkan sampai tua, tidak mau kawin, padahal hanya 1 kali melihat wajahnya Sayyidah Fatimah jauh. Tengah malam berjalan lewat, baunya, wajahnya, rambutnya, sehingga tidak bisa menahan Ar-Rijal, menahan burungnya. Akhirnya dikebiri, demi Allah nyawaku digenggamnya, tidak akan bisa mendapatkan sesuatu, aku tidak bisa tidur dan tidak bisa kawin kecuali sudah terhalang oleh wajah Sayyidah Fatimah. Akhirnya dikebiri para hadirin sampai mati, tidak mau kawin, hanya 1 kali melihat wajah Sayyidah Fatimah. Kalau kita melihat wajah Syahrini masih bisa ngiler. Betul apa salah? Kemudian setelah mengetahui demikian bahwa Sayyidah Fatimah gara-gara hijabnya Rasul SAW kepada kalung yang nempel itu, dan ternyata aku melihat kepada engkau ya Fatimah, engkau datang sudah tidak membawa kalung di lehermu, tetapi masih kurang memuaskan hati dan pikiranmu, dan terhalang aku cintaku kepadamu, sesuatu yang belum terlepas dunia itu padamu. Apakah itu wahai Rasulullah? Engkau telah membuang kalungmu, tetapi engkau menggantikan kalung dengan manusia di dalam rumahmu untuk membantu masak, membantu cuci pakaian, membantu untuk membersihkan rumah. Saat kau memanggil khadammu, pembantumu, kau pasti ingat emasmu 10 gram itu. Allahu Akbar. Kalau misalkan dipanggil, di sini 6, sini 6, begitu 6 keluar, ya dilihat, ini kan dari 10 gram kuih, kelihatan kalungnya. Sebetulnya dia bukan ingin cari pembantu, tetapi karena terhalang 10 gram dijadikan pembantu. Pembantu datang, kelihatan 10 gram. Itu yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga itu engkau tidak betul-betul membuang dunia dalam pikiran dan hatimu,
wahai Fatimah, pulanglah segera dengan Sayyidina Ali, selesaikanlah urusanmu, baru aku akan terbuka dan gembira saat putriku yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut mutahharah. Sayyidah Fatimah ini disucikan oleh Allah. Kemudian langsung pulang, tidak berapa lama, hai khadam, hai pembantu, gara-gara kamu aku jadi agak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang pulanglah, bebas, jangan muncul dan kelihatan lagi, jangan kelihatan di jalan, di pasar, nanti bahaya bagi saya, karena itu akan ingat itu bahwa kamu dijadikan dari 10 gram emas. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, disinilah kecintaan Allah kepada Rasulullah, Rasulullah kecintaan kepada putrinya yang disebut Sayyidah Fatimah, sampai tidak memiliki apapun kalau kita boleh, karena kita bukan Sayyidah Fatimah. Jadi bapak-bapak ya, kalau bisa istri belikan itu 200 gram emas sama istrinya, insya Allah gak bisa jalan. Ini ada sahabat, kemudian setelah dilepaskan budak tadi menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kehidupan Sayyidah Fatimah yang sangat benar, dan aku gantikan ya Fatimah, lebih besar, lebih hebat dari perhiasanmu. Bahkan Sayyidah Fatimah dia punya meja, punya kursi khusus, tidak ganti para hadirin. Jadi kalau ada tamu jomplang begini. Kalau kita punya ruang tamu, kursinya cepat, kira-kira gimana? Gengsi atau enggak? Gengsi atau malu? Sayyidah Fatimah tidak, cuman ngomong, ya Abdul Hasan, kursi mejanya udah jomplang, tolong beli perabotan walaupun kreditan. Ya, kreditan itu boleh, kreditan boleh, asal gak ada bunganya. Ada gak kredit gak pakai bunga? Ada atau enggak? Ada atau tidak? Tidak ada. Baik, kita lapor sama Rasulullah. Jadi mau beli meja, mau beli kursi, izin sama Nabi Muhammad SAW. Kalau anak kita tuku lento, beli makanan, pernah izin sama bapaknya? Pernah izin sama ibunya? Enggak ada. Tapi kalau didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap langkah perbuatan Sayyidina Ali dan Fatimah selalu minta izin sama Rasulullah SAW. Takut salah gara-gara kalung tadi para hadirin. Akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abdul Hasan ini mau ganti meja, mau ganti kursi karena jomplang. Maka Rasulullah mengatakan, maukah kamu yang lebih bagus, lebih indah daripada kursi yang di rumahmu, lebih bagus dari emas 10 grammu, maukah kamu gantikan dengan yang lebih bagus lagi? Dengan apa ya Rasulullah? Dengan baca tasbih 33 kali. Yang kalau kita sembahyang baca subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah, jadi kalau kita punya istri seperti Siti Fatimah, nggak repot, nggak punya tempat tidur, nggak punya lemari, nggak punya sepeda motor, maukah aku hadiahkan seperti Rasulullah menghadiahkan Siti Fatimah? Insya Allah pegatan.
lebih tinggi kedudukan daripada apa yang ada di dunia. Justru yang di dunia ini sementara, sedangkan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Bukankah ini lebih hebat daripada kursi, lebih hebat daripada mobil, lebih hebat dari lemari, lebih hebat dari yang lain-lain? Itu khusus untuk yang mengerti seperti Sayyidatina Fatimah. Ya, kalau kita, ya saya kira kalau ada yang perempuan begini luar biasa. Ya, kalau ada yang demikian, datang sama saya, lamar saya mau, karena nggak pakai belanja. Betul? Lagi mana yang nggak mau kawin nggak pakai belanja? Ya. Ini yang kedua. Kemudian dalam satu hadis Sauban, diriwayatkan dari Sauban ini diperhatikan. Demikian sampai miskinnya, fakirnya Sri Fatimah ini. Ya. Sehingga pada satu hari berjalan dari rumah Rasul SAW, karena Sauban sudah menjadi khatam daripada Nabi Muhammad SAW. Karena ini kebetulan membahas Siti Fatimah, bukan membahas Sauban. Jadi Rasul SAW berjalan sama Sauban, datang berkunjung ke kediaman Sayyidah Fatimah Zahra. Begitulah setiap hari, tidak ada yang dirindukan. Bepergian bagaimanapun Rasul SAW selalu mendatangi kepada Sayyidah Fatimah dan selalu mencium keningnya dari Sayyidah Fatimah, mencium keningnya dari Sayyidina Hasan dan Husain. Gitu. Kecintaan Rasul SAW, kalau menyintai seseorang dia selalu mencium keningnya. Tapi kalau murid dicium gurunya dengan keningnya, GR, gegar otak. Masa ya, tahu GR? Wah, ini guru saya cinta kepada. Dengan demikian, pada saat mengetok pintu, dilihat ada yang bukan Sayyidah Fatimah rumahnya. Lari langsung Sayyidah Fatimah, kemudian masuk di bilik, sembunyi. Akhirnya Sauban ini orang fakir, orang miskin, orang uli tenaga kasar. Maka merasa, ya Rasulullah, apakah si Fatimah ini jahatnya demikian padaku? Untuk bertemu dengan aku saja dia lari, tidak mau. Bagaimana aku di hadapan Allah SWT dengan putrimu saja gak mau melihat aku? Tersenyum kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tersenyum gak? Wahai Sauban, jangan sangka buruk, jangan suudon. Sesungguhnya sangka itu dosa. Ketahuilah, putriku Sayyidah Fatimah ini lari karena gak pakai kodong. Para hadirin, gak punya kodong. Itu wanita yang salehah. Masuk langsung sembunyi. Maka Rasulullah SAW masuk ke bilik kamar Sayyidah Fatimah, melihat putrinya tidak memiliki kodong satu pun. Ya, akhirnya Nabi kita Muhammad SAW, gamisnya yang panjang ini minta gunting sama Sayyidah Fatimah, digunting ini mamanya, gamis tek digunting, lalu dikasihkan Sayyidah Fatimah, tutuplah aurat. Itu pakai gamis Nabi Muhammad SAW. Nanti kasihan Sauban, dipikir tidak mau menemui kau, akhirnya pakai gamisnya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kena? Pakai udungnya, langsung ditemu. Ya Sauban, apa kabar? Baik-baik. Ketahuilah, engkau sudah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa aku tidak mau menemui engkau karena aku terbuka aurat. Maka sekarang engkau tidak mempunyai sangka buruk lagi, kecuali engkau mendapatkan kesenangan. Sesungguhnya menghormati tamu, menyenangkan tamu adalah menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Begitulah dalam arti yang sebenarnya
bagaimana kehidupan Sayyidah Fatimah. Bahkan pernah kejadian sampai seminggu lamanya ditinggal oleh Sayyidina Ali untuk berjuang di jalan Allah. Ditinggal lagi, sudah semua keluarganya sendirian seminggu. Akhirnya sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apakah bagaimana keadaan Sayyidah Fatimah. Akhirnya datang Rasulullah dari Sabilillah mampir ke rumah Sayyidah Fatimah, melihat Sayyidah Fatimah sudah pucat parah. Hai Fatimah, apakah engkau sakit? Kenapa engkau kurus? Kenapa kamu jadi teguh? Apakah engkau sakit? Wahai Rasulullah, beginikah putri Nabi Muhammad SAW yang dapurnya nggak pernah nyala, yang dapurnya tidak pernah dimasak, yang dapurnya tidak ada lauk, tidak ada makanan. Apakah demikian ujian dari putri Nabi Muhammad SAW? Ini Sayyidah Fatimah yang sudah dijamin surga, yang sudah menjadi orang yang salehah, yang sudah jadi orang yang suci. Kenapa masih diuji dalam waktu yang singkat, 7 hari 7 malam, gak ada makanan, hanya minum para hadirin. Rasulullah SAW bukan sedih. Seorang yang beriman akan baginda Rasulullah tidak sedih, karena satu kehormatan yang besar, satu kehormatan yang tinggi, derajat yang tinggi. Setiap manusia yang diadakan ujian itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi siapa yang marah dalam ujian itu, maka Allah melaknat manusia yang tidak sanggup dengan ujian itu. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, maka bertanya, ya Rasulullah, apakah demikian kehidupan selamanya? Tidak. Aku telah memohon kepada Allah, maka Allah mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam kepada dan menawarkan kepada engkau, ya Sayyidah Fatimah, hai Fatimah, maukah engkau saat ini aku gantikan 5 sapi, 5 ekor sapi, 5 ekor onta, 5 ekor kambing, karena engkau sudah seminggu tidak makan. Tetapi hadiah yang lebih besar kalau engkau mau menahan diri, aku akan mengikuti apa yang menjadi nasihat Nabi Muhammad SAW. Engkau rasakan di dunia, engkau rasakan di akhirat, karena Jibril alaihissalam menyampaikan berita kepadaku, wahai Fatimah, maukah engkau lebih dari 5 sapi, 5 kambing, 5 onta? Apakah itu, wahai Rasulullah? Tawarkan lebih baik daripada itu. Itu ada 5 doa yang mana malaikat Jibril mengajarkan aku untuk membuat pilihan kepada engkau, Fatimah, asal engkau sabar. Aku memilih doa, ya Rasulullah, daripada aku memilih sapi, kambing, itu sementara habis. Sedangkan doa itu aku insya Allah dijamin tidak akan kekurangan lagi. Maka apa kata ya Rasulullah? Itu langsung malaikat Jibril mengajarkan kalau kita itu adalah doanya Sayyidatina Fatimah Zahra. Kalau kita kekurangan, asal betul kekurangan rezeki, kekurangan dari dunia materi kita, baca doa ini, insya Allah Allah Ta'ala tidak akan pernah membuat mati dapurnya. Amin. Apa kata ya Rasulullah? Ya awalan awalin, ya akhirul akhirin. 2. Ya dam kuatil matin. 3. Ya rohimal masakin. 4. Ya arhamar rahimin.
Apabila dibaca 10 kali atau 100 kali atau 1000 kali, tergantung kebutuhan, tergantung keinginan. Untuk itulah juga saya ijazahkan sekalian supaya diamalkan anak-anak yang kurang, yang cukup dibaca tambah. Milih yang mana? Milih yang kurang atau tambah? Jadi yang dibaca habis sholat boleh, habis subuh boleh. Ya awalan awalin, ya akhiral akhirin, ya dal kuatil matin, ya rohimal masakin, ya arhamar rahimin. Insyaallah minimal 1 kali dibaca. Ya, ini sudah saya praktekkan. Begitu saya nggak punya uang, subuh saya baca 1 kali. Saya tes betul apa tidak, betul. Nah, gitu. Ada uang, ya, orang bawa 1 kresek, 1 kresek. Bayangkan itu. Isinya apa? Kerupuk. Isinya rezeki. Rezeki itu tidak harus uang. Paham? Rezeki yang bisa menggembirakan hati manusia. Mau sampai dikasih uang 100 juta setruk? Mau? Tidak mau. Sampai dikasih uang 1000 tapi sampai sehat bisa terawih, pilih mana? Pilih 100 juta terawih. Betul? Betul. Nah, jangan meremehkan. Mudah-mudahan inilah sedikit sejarah Sayyidah Fatimah Zahra, dan diamalkan doa ini, insya Allah yang punya utang lunas, ya, yang punya utang-utang lunas, yang sumpek-sumpek stres lenyap, ya. Ini banyak perempuan stres, suaminya udah ganteng, ya, suaminya udah ganteng, kerja mapan, rumah ada, anak ada, lu kok cik ngelirik Gus Arifin, masa ya jelek-jelek ini ganteng saja.